Nike, oke, di Cina itu waktu awal pandemi semua tutup. Shutdown ya dulu. Tinggal beberapa yang toko yang memang dimiliki langsung oleh Nike, tapi yang lain semua tutup karena nggak bisa jualan, yang mau beli juga nggak bisa. Tapi pegawai-pegawai Nike itu ada satu orang yang kreatif. Dia hubungin orang-orang itu, dia ajakin olahraga bersama pakai Zoom. Bener gak? Ajakin yoga, ajakin nge-gym segala macam. Karyawan yang lain ngikutin. Jadi satu karyawan tuh ngerekrut 20-25 orang pelanggan untuk nge-gym. Akibatnya apa? Permintaan akan peralatan Nike naik lagi. Nah, bener gak? Keren gak? Wow. Jadi kudu mikir men, cerdas dikit. Yang kedua contohnya nih, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua contohnya, Louis Vuitton. Oke. Ada apa namanya? Parfum Parfum apa segala macam. Okay. Siapa yang mau beli lagi kayak begini, bener nggak? Iya. Dia bikin hand sanitizer. Nah, orang kaya itu nggak mau pakai hand sanitizer kita yang miskin-miskin ini nggak mau. Gitu ya? Dia mau yang Louis Vuitton juga kayak hand sanitizernya. Betul. Bikin masker. Dia nggak mau pakai model begini nih, bagaimana tuh? Masih ada yang tulisannya LV gitu kan ya? Iya, nggak mau. Orang kaya pakai beginian nggak mau, nggak enak gitu. Ini dia bikin, benar nggak? Dia lihat peluang itu, oke? Amazon, oke? Orang di rumah ngapain? Isoman men, nonton Netflix, lama-lama juga capek, benar nggak? Betul. Buku. Jadi permintaan akan buku naik. Naik juga. Dia pegawai kurang. Nah, orang-orang yang di layoff, yang dirumahkan oleh kantor, oleh restoran, hotel segala macam direkrut. Nah, jadi kita lihat peluang, man. Lihat peluang, manfaatkan peluang itu. Gitu, man. Lihat peluang dan manfaatkan peluang itu. Aduh, ini kalau kita kaitkan dengan kaum muslimin lah katakan lagi, orang-orang Islam lah katakan lagi gitu. Ini banyak orang yang mengatakan orang lain itu udah banyak yang lihat peluang, tapi kok kita masih melihatnya itu aja gitu. Bagaimana cara membuka cakrawala sehingga bisa mendapatkan peluang-peluang itu? Padahal kan Allah yang ngasihnya. Tapi kok kenapa orang-orang lain, katakanlah di luar kita yang mendapatkannya gitu, Bang? Ini ada dua nih jawabannya. Ada dua jawabannya. Jawab yang pertama, sebetulnya kita ngakuin kok. Kita banyak umat Islam yang oke juga ya, yang ngambil kesempatan, yang bisa ngelihat, yang bisa mengolah sesuatu yang nggak ada jadi ada dan sebagainya. Tapi kita memang menjaga diri untuk tidak mengembangkan bisnis dengan kredit ribawi. Iya. Ini kita agak menahan diri nih. Malah kita mikir-mikir ini jangan sampai jadi beban nanti meninggal bagaimana dan macam-macam. Nah, ini to some extent good, to some extent kalau kelewat menahan diri juga kita berarti gembangnya ya sesuai dengan kemampuan modal kita sendiri berkembang juga. Ada lagi yang kedua sebetulnya. Yang kedua adalah kita juga menahan diri untuk nggak membeli akses pasar. Kita nggak mau nyogok kita nggak mau. Dapat duit kagak berkah, bener gak? Kita nggak mau yang model begitu. Jadi kalau kita lihat dari luar aja ya memang kelihatannya ya kayak sekarang ini. Betul. Tapi kalau menurut kami banyak sekali perubahan yang terjadi. Sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha muslim yang menekuni bisnisnya dan berhasil, insya Allah. Amin. Insya Allah. Bang, peluang udah dapat nih, Bang. Tapi untuk take action-nya kadang-kadang juga berat gitu, Bang. Apa yang perlu kita lakukan supaya peluangnya dapat, take action-nya juga jalan gitu, Bang? Kadang-kadang ada peluang banyak tapi nggak diambil-ambil terus nggak take action gitu, Bang. 3 hal nih. Kalau waktunya masih cukup ya, kalau nggak ntar kasih tahu gue potong ntar. Siap. 3 nih. Yang pertama nih, kalau mau bisnis kita harus berikan kenyamanan. Berikan kenyamanan ya. Berikan kenyamanan, Bos. Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu, salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Waktu itu masuklah para pedagang dari luar kota Madinah membawa hewan ternaknya untuk dijual. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 1 dinar dan mengatakan, Urwah, bawa 1 dinar ini beli 1 ekor kambing dari para pedagang yang baru datang. Disamperin sama Urwah tuh para pedagang. Nggak diajakin masuk Islam, nggak diajarin fikih halal haram, bener gak?
Nggak ditakutin ini bagaimana masuk neraka, enggak. Tapi semua ruah itu dibuat nyaman. Nyaman. Sehingga para pedagang yang udah capek perjalanan jauh di gurun pasir itu masuk kota Madinah merasa feel at home. Masya Allah. Bahkan lebih dari itu, ruah ajak ngomong sampai orang itu merasa ini seperti saudara sendiri. Setelah itu ketika ruah mengeluarkan uang 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing, itu para pedagang ngasih 2 ekor. Karena we like to do business with people we like. Ya, dalam nih. Kita suka ngelakuin bisnis sama orang yang kita suka. Kalau kita udah senep sama tuh orang, kita nggak suka. Benar gak? Nah, setelah itu dibawalah oleh Urwah 2 ekor kambing ini. Di tengah jalan ada orang nawar. Dijual kambing itu 1 ekor seharga 1 dinar. Oke? Sampai ketemu Rasul, maka Urwah mengatakan, ya Rasulullah, ini 1 ekor kambing pesananmu dan ini 1 dinar uangmu aku kembalikan. Rasulullah kaget, bagaimana ceritanya? Diceritain sama Urwah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi semua transaksi bisnisnya Urwah. Masya Allah. Nomor 1, nyaman. Makanya kita bilang selalu enjoy life, enjoy being a Muslim, enjoy with halal lifestyle. Benar kan? Nomor 2, men, nggak cukup nyaman doang, tapi produk dan jasa kita itu harus dirasakan manfaatnya. Nyaman, manfaat, oke. Iya. Harus ada value added-nya, ada nilai tambahnya. Apa kelebihan produk kita itu? Kita cerita lagi zaman Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf. Dia waktu itu bawa 1000 ekor onta masuk Madinah. Madinah gempar, men. 1000 ekor onta, men. Semua orang ngerubung. Abdurrahman bin Auf buat pengumuman. Akan aku jual onta-onta ini tanpa mengambil untung 1 dirham pun. Tambah gembar orang-orang, bener gak? Ya. Oke? Nah, kemudian apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf tidak mengambil keuntungan itu dari penjualan onta, tapi Abdurrahman bin Auf setiap onta yang dijualnya itu dia kasih tali kekang onta yang eksklusif. Biasanya tali kekang onta kan nggak pernah dihargain, bener gak? Betul. Sekarang dikasih eksklusif. Kalau ente jalan-jalan ke Singapura kan beli tuh oleh-oleh, biar kata made in Vietnam juga asal ada Singapurnya ente beli mahalan dikit. Umroh ente beli juga, bener gak? Walaupun made in China, bener gak? Tapi ada Mekah Madinah ente beli juga. Begitu juga waktu dijual oleh Abdurrahman bin Auf, karena tali kekangnya itu eksklusif. Abdurrahman bin Auf mengambil untung 1 dirham dari tiap tali kekang yang dijual. Walhasil dalam 1 hari 1000 onta laku, dapat untung 1000 dirham. Wow. Ini, men. Jadi waktu kita jual barang tuh orang merasa ada manfaatnya. Nih Quran kita, apa judulnya Quran kita nih? Amal niaga. Amal niaga. Waktu orang baca kan orang dapat manfaat nih. Ada tafsirnya gimana, ada hadisnya, amal niaganya gimana, bener gak? Kan orang jadi seneng beli Quran model kayak begini, bener gak? Buat orang yang segmen lagi mau mempelajari niaga, bener gak? Ini yang kedua, men. Yang ketiga nih, masih ada waktu kan nih? Masih, satu lagi. Yang ketiga nih. Mulai aja sekarang. Jangan nunggu ente sampai sempurna. Kaidah fikihnya ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau engkau tidak dapat melakukan kebaikan itu 100%, jangan engkau tinggalkan kebaikan itu 100%. Lakuin aja. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, amalkan apa yang kau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Masya Allah. Mau bisnis, jangan nunggu sempurna. Ngapain, men? Pernah lihat mobil Ford pertama kali dibuat kayak apa? Bener gak? Iya. Jangan nunggu lu belancar baca Quran, baru baca Quran. Hajar aja walau ya tak. Lama-lama juga lancar, bener gak? Masya Allah. Jangan lu tunggu fasih dulu, mahraj sama tajwid bener baru lu sholat. Bener, sholat aja. Emang Allah kagak ngerti, bener gak? Ngerti gak? Ini, men. Nah, kalau kita lakuin 3 ini nyaman, kasih manfaat. Kedua, mulai aja dulu, apa bisanya mulai aja dah. Ntar juga lama-lama jago dah. Back to you. Nyaman, manfaat, mulai aja. Yaudah bang, kita mulai nikmatin nih bang. Thank you. Ya Allah.